Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan closing case bab 6 dan bab 7. Anggota kami antara lain ada Indira, Rasyikah, Aji, dan Mas Abda. Sebelum menjawab pertanyaan dari closing case 6, kita akan membahas apa itu Uber. Uber, yang kemudian disebut UberCab, adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang didirikan pada tahun 2009 di San Francisco, California. Perusahaan itu telah menyediakan layanan untuk memanggil taksi menggunakan aplikasi smartphone. Uber telah berkembang di 81 negara dengan menggunakan kombinasi teknologi dan basis besar pengemudi yang independen serta yang terdesentralisasi. Uber mengandalkan drivernya untuk siap mengangkut pelanggan sesuai jadwal yang mereka tentukan sendiri. Serangkaian fitur teknologi pada aplikasi Uber memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan driver yang terdekat. Perusahaan ini telah berkembang dan sekarang mencakup beberapa layanan dengan kelas mobil yang berbeda, dan bahkan menyediakan layanan mobil tanpa pengemudi di kota-kota tertentu. Semua kesuksesan ini menyebabkan tingginya valuasi perusahaan yang pada tahun 2017 mencapai nilai 68 miliar dolar Amerika Serikat. Pertanyaan nomor 1, yaitu apa alasan dari cepatnya pertumbuhan pengguna dan pendapatan Uber? Uber dapat tumbuh dengan cepat karena kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi dalam transportasi. Pelanggan Uber dapat memanggil taksi menggunakan aplikasi smartphone. Selain itu, driver Uber juga merupakan pengemudi biasa yang memakai aplikasi Uber, sehingga sang driver biasanya memanfaatkan waktu luangnya di luar pekerjaan tetapnya untuk mencari uang tambahan dengan menjadi driver Uber. Uber juga dapat berkembang pesat karena banyaknya pengguna smartphone yang bergantung pada teknologi itu. Dan menurut konsumen, memakai aplikasi Uber lewat smartphone untuk bepergian lebih praktis daripada memakai jasa taksi konvensional. Mereka menganggap bahwa dengan Uber, mereka dapat memanggil taksi atau driver Uber lebih cepat dan tidak perlu menuju suatu tempat berkumpulnya taksi untuk bepergian. Selain itu, Uber juga menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan taksi konvensional. Berbagai kelebihan itu antara lain yang pertama, harganya lebih murah, dan kemudian pembayaran lewat teknologi cashless, dan penumpang dapat memilih preferensi driver mereka, ditambah dengan kemudahan berkomunikasi dengan driver, dan juga penilaian rating terhadap driver dan juga penumpang dari Uber. Pertanyaan nomor 2, mengapa Uber bernilai 68 miliar dolar, padahal saat itu tidak menguntungkan? Uber dapat mencapai nilai perusahaan sebesar 68 miliar dolar karena banyaknya investasi yang masuk ke Uber. Saat itu, walaupun tidak mencatatkan pendapatan yang fantastis, Uber dapat menarik perhatian investor karena ambisi model bisnis Uber yang berani untuk terus berekspansi dan mengembangkan layanannya ke berbagai daerah yang sampai saat ini telah beroperasi lebih dari 900 kota besar di seluruh dunia. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 3, bagaimana pengemudi Uber diperlakukan? Sebagai pegawai atau sebagai kontraktor independen? Driver Uber sebenarnya dikategorikan sebagai kontraktor independen. Hal ini disebabkan karena pekerjaan driver Uber sesuai dengan deskripsi dari kontraktor independen, yaitu kontraktor independen bebas mengatur jadwal dan jam kerja mereka sendiri. Mereka juga bekerja dari lokasi yang dipilih sendiri, dan setelah layanan diberikan, mereka lalu dibayar. Untuk perlakuan kepada driver Uber, Uber sendiri dapat memperlakukan driver sebagai kontraktor independen. Penyebabnya, kebanyakan individu memilih menjadi driver Uber untuk mendapatkan uang dengan pilihan waktu dan tempat mereka sendiri. Selain itu, Uber juga tidak menyediakan peralatan apapun untuk driver Uber. Mereka hanya menyediakan platform untuk transaksi antara driver dan penumpang. Walaupun banyak protes dari driver dan dari berbagai negara, Uber tidak perlu mengubah status driver Uber menjadi karyawan. Karena dengan berubahnya status driver menjadi karyawan, akan mengubah proses bisnis dari Uber. Selain itu, Uber juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berbagai manfaat dan jaminan untuk driver Uber, yang akibatnya dapat meningkatkan harga layanan Uber bagi pelanggan mereka. Kemudian pertanyaan nomor 4, apakah seharusnya kota dan negara bagian diperbolehkan untuk mengenakan biaya lisensi pada Uber seperti pada perusahaan taksi? Seharusnya kota dan negara bagian diperbolehkan untuk mengenakan biaya lisensi pada Uber atau pada pelanggan Uber atau bahkan keduanya
maksudnya pada Uber dan juga pada pelanggan Uber, dengan tarif yang sesuai kebijakan masing-masing kota dan negara bagian. Hal tersebut dikarenakan Uber memiliki penawaran jasa yang sama dengan perusahaan taksi. Nah, selain itu, dengan mengendarai mobil, artinya mereka juga harus membayar untuk menggunakan jalan dan sumber daya halayak umum pada kota tersebut atau daerah tersebut, berkontribusi pada kemacetan dan polusi daerah tersebut, serta mengambil penumpang dan ongkos yang seharusnya digunakan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum pada daerah tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat dilakukan Uber untuk tetap kompetitif melawan perusahaan seperti Lyft? Sebagai informasi, Lyft adalah perusahaan yang menawarkan jasa pemesanan kendaraan secara online berbasis aplikasi dan saat ini beroperasi pada 644 kota di United States dan 12 kota di Kanada. Jadi, supaya Uber tetap kompetitif dalam melawan perusahaan seperti Lyft, sejauh ini Uber memiliki image buruk terhadap keamanannya. Terjadi berbagai skandal dan kontroversi, utamanya terkait pelecehan seksual oleh pengemudinya terhadap penumpangnya. Nah, Uber perlu memperbaiki image buruk terhadap keamanannya. Seperti mulai dari memperketat rekrutmen pengemudinya, memastikan calon pengemudi tidak memiliki latar belakang buruk seperti kasus pelecehan seksual. Kemudian Uber harus secara rutin melacak performa pengemudinya dan mengidentifikasi dengan cepat pengemudi yang dicurigai melakukan pelecehan seksual. Sebagai tindakan preventif, Uber sebaiknya memberikan ancaman sanksi yang berat bagi pengemudi yang melakukan pelecehan seksual. Uber juga sebaiknya memperluas usahanya dengan jasa lain yang relevan dan bermanfaat bagi penggunanya, seperti misalnya jasa yang mempermudah pengguna untuk belanja secara online. Selain itu, Uber juga sebaiknya memperluas usahanya ke negara-negara lain yang potensial. Uber sebaiknya terus mengoptimalkan teknologi kendaraan self-driving-nya supaya kelak menjadi competitive advantage perusahaan dibandingkan kompetitornya. Pertanyaan selanjutnya, apakah mobil self-driving menjadi masa depan kesuksesan Uber? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut kami sendiri, mobil self-driving dapat menjadi masa depan kesuksesan Uber. Biaya yang diperlukan mungkin akan sangat besar, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mendapat izin untuk mengoperasikan mobil self-driving secara umum akan sangat lama. Tetapi hal tersebut akan menjadi investasi yang besar dan akan menciptakan diferensiasi pada Uber. Mobil tersebut akan menjadi competitive advantage bagi Uber di masa depan. Kemudian yang terakhir, pendapat mengenai kemitraan Uber dengan perusahaan manufaktur mobil dan perusahaan persewaan mobil. Menurut kami sendiri, keputusan untuk bermitra dengan perusahaan manufaktur mobil dan perusahaan persewaan mobil merupakan keputusan yang bagus. Salah satu contoh mitra perusahaan manufaktur mobil dengan Uber adalah Toyota Motor Corporation. Pada tahun 2016, Toyota Motor Corporation dan Uber memperluas kolaborasi mereka dengan menyatukan teknologi self-driving Uber dengan teknologi Toyota Guardian untuk tujuan mengembangkan kendaraan yang dibuat khusus untuk digunakan dalam jaringan ride-sharing Uber. Kedua perusahaan berusaha merealisasikan teknologi self-driving. Selain itu, kemitraan Uber dengan perusahaan persewaan mobil juga merupakan kerjasama yang bagus, karena memungkinkan pengemudi Uber untuk menyewa mobil dengan harga diskon. Bahkan, biaya sewa mobil dapat dengan mudah dipotong langsung dari pendapatan pengemudi Uber. Maka, akan menjadi lebih mudah dan lebih murah bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menjadi pengemudi Uber, tetapi saat itu belum memiliki kendaraan untuk mendaftar menjadi pengemudi Uber. Kemitraan tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk menjadi pengemudi Uber. Di sisi lain, kerjasama dengan berbagai perusahaan mobil sewa tersebut menyebabkan banyaknya mobil pengemudi Uber pada suatu daerah dan mengakibatkan kemacetan pada daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke closing case 7, yaitu Internet of Things di CNH Industrial. Pertanyaan pertama yaitu mengapa hanya IoT yang menjadi solusi untuk masalah di CNH ini? IoT sendiri menghubungkan perangkat ke internet, lalu perangkat tersebut juga berhubungan dengan perangkat lainnya. IoT adalah jaringan yang sangat luas
yang berisikan manusia-manusia atau user-user dan objek yang terhubung. Di dalamnya mereka dapat berbagi data tentang cara objek tersebut digunakan dan juga lingkungan di sekitar mereka. Perangkat dan objek dengan sensor ini terhubung ke platform IoT yang mengintegrasikan data dari perangkat yang berbeda dan menerapkan analisis data untuk berbagi informasi. Nah, mengapa IoT ini adalah solusi yang tepat untuk masalah di CNH? Karena penggunaan sensor tersebut memungkinkan CNH memiliki kapabilitas untuk memonitor kendaraan dengan jumlah besar dan juga dengan tipe penampilan data ke user yang beragam. Keuntungan utama dari IoT pada CNH ini terbagi menjadi 3, yakni dalam hal monitoring. IoT ini dapat memonitor semua kendaraan di area yang cukup luas. Lalu di bagian controlling, IoT ini memungkinkan penyesuaian kinerja produk dan personalisasi sesuai dengan perilaku pelanggan. Yang ketiga, integrated vehicle, yaitu IoT dapat mencegah terjadinya kerusakan dengan maintenance yang sesuai dengan kebutuhan mesin dan memberikan peringatan apabila terdapat potensi kerusakan. Bagaimana divisi produk pengembangan ini mendapat keuntungan dari data tentang penggunaan, tentang usage. Nah, data tentang usage ini memiliki banyak informasi tentang penggunaan sebenarnya dari para pelanggan. Yang nantinya data ini dapat mereka gunakan untuk mendesain ulang produk atau bisa juga untuk mengembangkan produk. IoT memungkinkan adanya telematika dan kendaraan terhubung. Internet of Things memungkinkan pengumpulan berbagai informasi tentang lokasi, penggunaan, dan kondisi kendaraan. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk membantu operator dalam merencanakan rute, jadwal, dan pemeliharaan terjadwal. CNH dapat memprediksi kegagalan dan mengurangi downtime melalui layanan jarak jauh dan membantu petani memantau ladang dan peralatan mereka untuk meningkatkan efisiensi. IoT dianggap sebagai inti dari strategi bisnis masa depan. Mengapa? Karena banyak bisnis dibangun di atas kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif, dan keputusan tersebut didasarkan pada data. IoT memberikan peluang untuk mengumpulkan banyak data di berbagai area berbeda, dan data ini kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang sesuai yang akan kita bentuk. Apakah IoT akan mengaktifkan layanan baru untuk CNH? Tanggapan ini akan bervariasi pastinya, tetapi beberapa contoh dapat mencakup kemampuan untuk menjadwalkan pemeliharaan rutin dan non-rutin seperti yang ditunjukkan, kemampuan untuk merekomendasikan produk yang lebih sesuai berdasarkan penggunaan di dunia nyata, membantu dalam perencanaan layanan logistik berdasarkan data yang diterima, dan layanan potensial lainnya. Pada gambar 7.5, proses IoT menghubungkan dengan penggunaan IoT di CNH. Gambar ini memberikan informasi tentang bagaimana fungsi IoT dan contoh dari CNH dapat diambil darinya. Dalam kasus CNH, kendaraan memiliki banyak sensor yang menyediakan data melalui sistem nirkabel ke server perusahaan. Informasi ini dikumpulkan, disimpan, dan ditransfer. Data kemudian dapat dianalisis untuk memberikan wawasan secara real-time, misalnya jika truk kelebihan beban, serta analisis jangka panjang, jenis peralatan kondisi yang dioperasikan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih banyak atas perhatiannya.